Selamat mendengarkan podcast ini. Kita percaya bahwa hari-hari ini makin jahat. Kalau kita tidak sungguh-sungguh membenahi diri, memeriksa diri, dan berjalan dengan Tuhan, kita akan terbawa oleh arus dunia tanpa kita sadari. Namanya juga tidak sadar, saudara. Berkeadaan tidak seperti yang Allah kehendaki. Dan suatu saat ketika kita berdiri di hadapan pengadilan Tuhan, betapa mengerikan keadaan itu. Jadi sebelum kita berdiri di hadapan pengadilan Tuhan, kita mau memeriksa diri kita dengan sungguh-sungguh. Jika ada hal-hal dalam hidup kita yang Tuhan tidak berkenan, kita bisa temui, kita bisa melihat hal-hal yang Tuhan tidak berkenan di dalam hidup kita, supaya kita bisa segera membereskannya di hadapan Tuhan. Kalau nanti kita berhadapan dengan Tuhan, kita sudah dijumpai benar-benar bersih, benar-benar berkenan. Saudara, kalau masa COVID ini, ada orang yang setiap minggu selalu periksa apakah dia terpapar atau terinfeksi virus COVID-19. Orang menjadi yang sering disebut sebagai paranoid. Saudara, berusaha untuk menjauhi virus ini. Mengapa kita tidak melakukan hal yang sama untuk keadaan rohani kita? Ya saudara, kita selalu memeriksa diri kita apakah kita dalam keadaan berkenan di hadapan Tuhan atau terpapar oleh percintaan dunia atau dosa. Kenapa kita tidak menjadi dalam tanda kutip paranoid? Supaya kita benar-benar menjauhi hal yang Tuhan tidak kehendaki. Nah, berbicara mengenai berduka cita di hadapan Tuhan ini, saudara, seperti yang saya kemukakan di pertemuan yang lalu, kata berduka cita ini Pentautes dari kata panteo, yang sebenarnya lebih berarti meratap, berkabung. Manusia mencari sukacita hidup, dan orang yang bersukacita itu dipandang beruntung. Tetapi Tuhan Yesus memperkenalkan sesuatu yang bertentangan dengan konsep manusia pada umumnya. Meratap. Orang yang meratap, orang yang berkabung, orang yang berduka cita itu beruntung. Makairoi, berbahagia. Apa maksudnya? Di pertemuan terdahulu saya sudah mengemukakan ini adalah duka cita menurut kehendak Allah. Duka cita menurut kehendak Allah adalah ketika seseorang menemukan keadaannya tidak sesuai dengan kehendak Allah atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kekudusannya. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Korintus, dan Paulus mengatakan, suratku ini mendukakan hatimu
Tetapi duka cita menurut kehendak Allah mendatangkan pertobatan. Duka cita menurut kehendak Allah ketika seseorang menemukan kekurangan di dalam dirinya, kesalahan di dalam dirinya, tidak lengkapnya dirinya di hadapan Allah, tidak utuhnya dirinya di hadapan Allah, yang membawanya kepada pertobatan, artinya membawa dirinya kepada perubahan. Ini berbahagia, saudaraku. Manusia pada umumnya merasa berduka karena ada sesuatu yang kurang lengkap di dalam hidupnya, atau paling tidak menikmati dan merasakan sukacita karena ia merasa ada sesuatu yang tidak lengkap dalam hidupnya, yang juga bisa dikatakan ada yang salah. Mengapa mesti naik kendaraan roda 2 belum roda 4? Salah ini, atau tidak lengkap ini, atau direndahkan orang, atau dilecehkan orang. Ini salah, ini keadaan yang salah, keadaan yang tidak lengkap. Mestinya jadi orang itu terhormat, berkedudukan. Dan inilah duka cita menurut dunia yang membawa manusia kepada kebinasaan. Dan ironisnya, saudara, tanpa sadar gereja menggiring jemaat pada duka cita semacam ini, walaupun tidak secara terang-terangan atau tidak secara langsung. Seakan-akan keadaan ekonomi lemah, fisik sakit, tidak memiliki jodoh, hidup dalam keadaan tertekan atau tertindas sebagai keadaan yang salah atau kurang lengkap, sehingga perlu membawanya kepada Tuhan untuk mendapat penyelesaian. Tanpa disadari, jemaat dibawa kepada masalah-masalah yang tidak memiliki nilai kekekalan. Dan sebenarnya ini sebuah penyesatan. Seperti yang saya singgung di pertemuan sebelumnya, saudaraku. Teologi kemakmuran yang memiliki tekanan orientasi pada pemenuhan kebutuhan jasmani itu telah mengarahkan jemaat tidak kepada nilai-nilai kekekalan, tetapi nilai-nilai fana. Tentu orang-orang seperti ini tidak pernah mengenal duka cita menurut kehendak Allah. Masalah duka cita seperti ini memang tidak mudah dijelaskan karena ini masalah perasaan. Tetapi bagi saudara yang haus dan lapar akan kebenaran, artinya orang yang ingin menjadi orang yang berkeadaan benar di hadapan Allah menurut ukuran Tuhan. Orang-orang yang menyadari bahwa keadaannya belum seperti yang Allah kehendaki, artinya miskin atau merasa miskin di hadapan Allah, itu memiliki duka cita itu. Bukan hanya berduka cita karena pelanggaran-pelanggaran moral secara umum yang orang lain juga bisa lakukan pada umumnya, tetapi ketidaktepatan yang kita lakukan dalam perkataan, dalam perbuatan, dan di dalam renungan hati dan pikiran kita.
Kita akan asyik dengan pergumulan tersebut, saudaraku. Dan duka cita seperti itu menyengat dan bisa memberikan trauma. Apalagi kalau sampai kita melakukan kesalahan yang bisa menjadi batu sandungan bagi orang. Wah, kita seperti orang sakit jiwa, saudaraku. Makanya kesucian itu suatu keniscayaan. Sebab kalau orang menggumuli duka cita menurut kehendak Allah ini, jangankan dosa besar yang melanggar moral dan bisa menjadi batu sandungan, dosa-dosa kecil, sederhana yang orang lain tidak bisa deteksi atau orang lain tidak tangkap, itu sudah mendukakan hati. Apalagi seperti yang tadi saya kemukakan, perbuatan salah kita yang bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Wah, itu membuat kita merasakan duka cita yang dalam dan kita seperti orang sakit jiwa, saudaraku. Terganggu, saudara. Benar itu. Tentu saya mengemukakan hal ini bukan karena saya mendengar orang berbicara, tetapi saya mengalaminya. Ya, pada saat-saat dimana kita meledakkan emosi, orang terlukai oleh kemarahan kita yang tidak proporsional, kita duka cita, saudara. Dan banyak kesalahan lain lagi yang kita lakukan dan kita duka cita. Sampai kita sudah minta ampun kepada Tuhan saja, kadang-kadang kita masih merasa tidak sejahtera. Kita bisa merasa seperti orang sakit jiwa. Pada saat-saat tertentu Tuhan menghibur kita dengan perkataan, "Aku sudah mengampuni kamu, tapi kamu tidak mengampuni dirimu sendiri." Aku marah, Tuhan, terhadap diriku. Mengapa aku melakukan kesalahan itu? Ya sudah, jangan ulangi lagi. Tapi aku masih marah terhadap diriku sendiri. Lalu kita mulai sadar bahwa kita dengan sikap itu menjadi sombong. Ya memang kita dilahirkan dari benih dosa, saudara. Terimalah keadaan itu. Tetapi jangan tetap hidup di dalam kesalahan tersebut. Ya, duka cita seperti ini, duka cita yang membawa pada pertobatan. Sampai nanti kepada hal-hal yang sederhana, hal-hal yang orang lain tidak bisa melihat. Tetapi kita tahu ketidaktulusan kita. Kita tahu, kita meleset. Jadi dosa-dosa yang melanggar moral secara umum sudah tidak kita lakukan sama sekali. Sama sekali tidak kita sentuh. Dosa-dosa yang kelihatan kecil, sederhana, yang orang lain tidak bisa lihat, kita bisa merasakannya dan kita membenahi itu. Kalau kita gagal, kita mengalami duka cita, dan duka cita itu bisa menjadi trauma, saudara. Bisa menjadi trauma. Karena menyengat, duka cita yang menyengat. Sampai, menurut saya ini subjektif ya saudara, subjektif. Sampai kita bisa merasakan perasaan Tuhan. Waktu kita mendukakan hatinya. Ya. Saya bisa mendapat pelajaran dari Musa yang tidak diperkenankan masuk tanah Kanaan hanya karena memukul gunung batu yang kemudian airnya keluar. Dan tindakan Musa itu dianggap tidak menghormati Allah.
Saya pernah mempersoalkan itu di dalam hati, mengapa hanya kesalahan itu Musa tidak boleh menginjakkan kaki di tanah Kanaan. Musa yang sudah bersusah payah menuntun bangsa Israel dari Mesir, hanya karena kesalahan itu, sementara ia juga memang didesak oleh umat Israel. Dan dalam situasi dia marah kepada bangsa Israel, bukan marah kepada Tuhan. Dia pukul bukit batu itu dan memang mengeluarkan air. Tapi Allah mendisiplin Musa atau menjatuhkan keputusan bahwa Musa tidak boleh masuk tanah Kanaan. Musa hanya melihat dari jauh. Dan itu kisah mendukakan hati saya. Memang saya tidak protes langsung kepada Tuhan, tetapi dalam hati saya, sebesar apa kesalahan Musa sampai Tuhan berbuat demikian? Tetapi kemudian hari saya menemukan jawabnya, saudara. Dan jawaban itu menjadi acuan untuk hidup saya. Untuk kelas Musa yang sudah bergaul dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan, mestinya dia tidak melakukan kesalahan itu. Kesalahan yang kelihatan kecil itu menjadi besar di mata Allah. Sebab yang diberi banyak tentu dituntut banyak. Nah, tadi saya katakan menjadi acuan buat saya, artinya kalau saya melakukan kesalahan, sekecil apapun itu bisa menjadi besar kalau yang melakukan itu saya yang mestinya sudah harus berjalan di dalam kekudusan dan kesucian Tuhan. Dan inilah yang membuat kita menjadi lebih berhati-hati, saudara, dalam seluruh sikap dan perbuatan kita. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Hal ini tidak bisa dijelaskan tanpa dialami. Sebab tadi saya katakan ini soal perasaan. Juga penghiburan yang Tuhan berikan, saudaraku. Itu penghiburan yang tidak bisa dirasakan orang yang tidak mengalami duka cita menurut kehendak Allah itu. Dan perasaan, masalah perasaan tidak bisa diuraikan, tidak bisa diuraikan dengan kata-kata, saudara. Jadi kalau hanya perbuatan salah secara moral umum dan orang menyesal, berduka cita, itu untuk pemula saja, saudara. Tapi untuk orang-orang yang mau dijadikan kekasih Allah, yang harus berpikir seperti Allah berpikir, ya, itu hal-hal yang kelihatannya sederhana, itu bisa mendukakan hatinya. Untuk orang-orang yang saya katakan di pertemuan yang lalu, di layer khusus, di layer di mana orang mau udah sampai tingkat bisa bercakap-cakap seperti Musa bercakap-cakap. Sebenarnya kalimat berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur, itu sama dengan artinya bertobatlah kamu setiap kali kamu berbuat salah. Tangisilah dirimu sendiri, ratapilah dan berkabunglah ketika kamu melakukan kesalahan, ya. Bukan hanya kesalahan secara moral umum untuk orang-orang yang makin dewasa
adalah kesalahan-kesalahan yang kelihatannya kecil dan sederhana. Mengapa? Sebab kita mau dibawa Tuhan kepada kesucian dan kekudusan. Dan disitulah ada sukacita surgawi yang Tuhan berikan yang sama dengan penghiburan. Beberapa waktu ini ketika saya bangun tidur, saudara, bangun pagi-pagi 2-3 hari ini, Tuhan ingatkan kepada saya satu hal. Mengapa kamu berduka cita untuk hal yang kamu tidak perlu berduka cita? Jadi saudara sekalian, di akhir tahun 2020 ada berbagai masalah yang timbul dan itu menjadi pressure atau tekanan, menjadi tekanan di dalam diri saya. Dan itu terbawa terus dari hari ke hari, dari minggu ke minggu. Kalau saya ingat begitu, lalu masih saja saya stres. Saya stres. Dan ternyata apa yang saya lakukan itu Tuhan tidak berkenan. Mengapa kau masih berduka cita untuk hal yang tidak perlu kamu berduka cita? Memang duka cita yang saya alami bukan duka cita karena saya berbuat dosa, tetapi karena pelayanan juga, saudara. Karena sekitar pelayanan, saya membela pelayanan, dan saya merasa bahwa duka cita saya sah-sah saja, saudara. Tetapi itu pun Tuhan tidak kehendaki. Itu bukan duka cita menurut kehendak Allah. Sebab duka cita seperti ini membuat saya menjadi tidak tajam terhadap kesalahan-kesalahan kecil yang bisa muncul atau ketidaktepatan yang saya lakukan berikut. Nah, saudara, apalagi kalau orang berduka cita hanya karena belum menikah, duka citanya karena gagal mencapai jabatan tertentu, duka cita karena tidak punya rumah pribadi misalnya, atau tertindas, atau terhina, atau kehilangan sesuatu yang bersifat fana. Pasti dia tidak akan mengarahkan dirinya kepada kesucian Tuhan. Jadi kalau Tuhan berkata berbahagialah orang yang berduka cita karena dia akan dihibur, sebenarnya di balik kalimat ini Tuhan mau berkata, bertobatlah kamu senantiasa, perbarui hidupmu terus-menerus untuk mencapai kesucian yang lebih tinggi, kekudusan yang lebih tinggi. Yang pada akhirnya kita bisa memiliki satu keadaan kehidupan rohani di mana kita bisa sepikiran dan seperasaan dengan Allah dan bisa diajak berdialog, bercakap-cakap dengan Tuhan. Jangan berduka cita untuk hal yang Allah tidak perlu berduka cita atasnya. Tentu juga jangan bersuka cita atas apa yang Allah juga tidak bersuka cita. Saudara sekalian, saya tidak tahu apakah saudara bisa mengerti yang saya maksud. Jadi kalau tadi saya kemukakan pengalaman subjektif ya saudara, saya bangun pagi, saya merasa ada duka cita kok, tertekan ya, ada semacam pressure atau tekanan. Itu pun Tuhan tidak berkenan. Mengapa kamu berduka cita untuk hal yang kamu tidak perlu berduka cita? Kecuali ketika saya melihat jiwa-jiwa terhilang, saya menangisi, saya meratapi jiwa-jiwa itu. Saya menangis bersama dengan Tuhan. Ketika melihat dunia yang menuju kegelapan abadi dan banyak orang-orang yang diseret oleh kuasa kegelapan menuju kegelapan abadi, dan saya berduka cita. Saya berduka cita bersama dengan Tuhan.
Ketika saya melihat orang-orang diselamatkan, mengenal kebenaran, dibaharui, memperbarui komitmennya, hidup lebih benar, saya bersuka cita bersama dengan Tuhan. Tapi duka cita yang tidak perlu itu membuat saya diam-diam menjadi egois, egosentris, mengasihani perasaan. Memang tidak mudah, saudara, tidak mudah. Tidak mudah untuk bisa lepas dari pressure itu, tidak mudah. Saya manusia, saya juga tentu belum sempurna, saudara. Berkali-kali istri saya mengatakan, kenapa sih kamu ngomong itu lagi? Capek. Duduk di pembaringan, sebelum tidur, capek. Bangun tidur, capek. Nah, sampai kemudian Tuhan mengingatkan atau berbicara kepada saya dengan lembut, ya. Kenapa kamu berduka cita atas apa yang tidak perlu kamu berduka cita, Eras? Oh iya ya Tuhan. Padahal Tuhan itu besar. Apa yang kita takuti dari dunia ini, Tuhan di pihak kita. Hal ini membuat kita tidak menjadi tajam untuk melihat kekurangan, kelemahan-kelemahan yang masih bisa kita lakukan karena kita hanyut di dalam duka cita yang tidak perlu kita alami. Apalagi kalau duka cita menurut dunia, duka cita karena tidak terhormat, duka cita karena merasa belum punya rumah pribadi, duka cita oleh karena banyak hal. Pasti orang-orang seperti ini tidak diarahkan, tidak mengarahkan dirinya kepada kekekalan. Seperti yang saya kemukakan minggu lalu, kita kalau ada di satu pesta, maksud saya lihat orang lagi seneng gitu, saya merasakan tragisnya hidup. Orang-orang ini mana tahu duka cita menurut kehendak Allah. Ya belum tentu juga semuanya, tapi pada umumnya orang tidak mengerti duka cita menurut kehendak Allah. Contoh sederhana misalnya pesta pernikahan. Seseorang bikin pesta pernikahan, saudaraku. Dia bisa merasa sukacita karena bisa membuat pesta perkawinan yang megah dan terhormat. Tapi kalau tidak, dia membandingkan dengan orang lain, wah kita hanya bisa mengundang tamu 400, orang itu bisa mengundang tamu 2000. Wah dia bisa pakai pakaian gaun pengantin yang seharga 400 juta, kita hanya pakai gaun pengantin harga 40 juta. 40 juta juga sudah besar, sudah mahal, saudara. Nah orang-orang seperti ini tidak akan pernah memiliki duka cita menurut kehendak Allah. Dan mereka tidak akan pernah menikmati penghiburan baik di bumi ini maupun di langit baru, bumi baru nanti, saudara. Nah, saudara rasa apa yang saya khotbahkan ini, saudara, ya. Saya saja masih meleset, ya. Duka cita yang tidak perlu saya rasakan membuat saya tidak tajam terhadap kesalahan-kesalahan yang masih bisa saya lakukan. Mestinya tidak perlu, ya. Pada akhirnya untuk mencapai target yang Tuhan kehendaki, yaitu bermartabat sebagai anak-anak Allah, kita harus sungguh-sungguh berani memfokuskan hidup kita untuk hal ini, yaitu kesempurnaan seperti Allah Bapa. Keserupaan dengan Yesus. Ya kalau target seseorang itu 100 meter, maksud saya tingginya gitu, dia hanya bisa terbang 10 meter, dia akan merasa berduka cita. Kenapa aku belum sampai 100 meter? Tapi kalau target seseorang itu 15 meter, dia sampai 10 meter, dia sudah merasa puas. Pada akhirnya untuk mencapai target yang Tuhan kehendaki, yaitu bermartabat anak-anak Allah yang sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus, seseorang
akan giat mencapai kesucian seperti standar Allah. Dan ketika kita sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup kita, kalau saya katakan Tuhan sebagai tujuan hidup kita, maksudnya bahwa kita mau mencapai kekudusan seperti Tuhan. 1, 2. Kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan kita. Di mana kita berusaha untuk mencapai target hidup dalam perkenanan Tuhan itu. Ya tentu bertahap sesuai dengan usia rohani kita dan usia biologis kita. Maka kita akan terus membawa diri kita kepada kesucian Allah melalui kebenaran yang kita pelajari dan pengalaman hidup berjalan dengan Tuhan untuk menemukan kesucian yang sejati. Ya saudara, ya. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai kekudusan, kesucian, saudara, jelas saya sudah berulang-ulang berkata, bukan berdasarkan norma umum, tapi norma Tuhan. Nah, norma Tuhan kepada masing-masing individu itu beda. Artinya bagaimana masing-masing orang menjadi manusia sempurna menurut rancangan Allah di dalam hidup orang tersebut. Ya, yang pada intinya, pada akhirnya setiap orang bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Waduh, untuk ngecun ini sudah ngepaske itu loh, ngepaske itu apa itu? Membecun ini, nggak gampang, saudara. Meleset terus itu kadang-kadang kita. Dan kemelesetan itulah yang membuat kita mengalami duka cita. Yang orang yang tidak mengerti akan mengatakan, kenapa sih sesibuk itu sih? Kenapa harus sibuk seperti itu? Ya tinggal interest hidup masing-masing orang, saudara. Nah, kalau saya mengajak saudara harus masuk di agenda hidup ini, bagaimana ngecun dengan Tuhan itu. Bagaimana bisa pas dengan Tuhan. Saya ulangi saudara sekalian, ya. Kita harus memiliki target, ya. Satu-satunya tujuan hidup kita adalah Tuhan dan target kita hanya Dia, artinya kesucian seperti kesucian Tuhan, dan Tuhan menjadi satu-satunya kebahagiaan kita. Bukan Yesus plus, ya. Yesus plus fasilitas, Yesus plus. Tidak ada plusnya, Yesus tok. Jadi sebenarnya tidak mudah itu, tidak mudah. Kalau orang bisa Yesus tok itu baru merdeka. Target kita kesucian seperti standar Allah, lalu Yesus kebahagiaan kita, bukan Yesus plus. Ya saudara, seperti yang saya katakan berulang-ulang, kekudusan kita tidak berdasarkan hukum. Harus lewat itu, sudah tidak melanggar hukum lagi, tidak melakukan pelanggaran moral lagi. Tetapi standar kekudusan kita Allah sendiri. Dan setiap individu itu tentu beda, karena setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda. Untuk ngepaske, untuk ngecun, untuk pas dengan pikiran perasaan Allah. Ini tidak mudah, saudara. Nah, setiap kali kita meleset, kita akan mengalami duka cita. Yang mungkin, yang jelas, orang lain tidak akan mengerti itu. Karena orang juga tidak mempersoalkannya, tapi kita mempersoalkan setiap saat. Setiap waktu kita mempersoalkannya. Nah, itu asiknya hidup kita, saudara. Dan ketika kita menemukan kehidupan kita yang ngecun dengan Tuhan, itu sukacitanya luar biasa. Ya, saya belum sempurna, tapi saya sudah mencium keharuman sukacita itu. Ini terkait dengan tidak lagi mengharapkan sukacita dan damai sejahtera dari dunia ini sama sekali. Kalau jujur, saya sendiri juga kadang-kadang ada gentarnya juga, saudara.
Jadi manusia macam apa ini? Tetapi yang saya pahami kebenaran itu demikian. Ikut Yesus itu begini. Tapi bagaimana orang bisa mengerti? Apalagi ikut. Ini sudah seperti orang bunuh diri, saudara. Ya, saudara. Tapi sukacitanya luar biasa dan itulah penghiburan. Yang tadi saya katakan, penghiburan itu sukacita dari Tuhan. Seiring dengan keselarasan atau keharmonisan hubungan kita dengan Tuhan yang makin meningkat, itu sukacita kita luar biasa. Ingat, tidak bisa dijelaskan karena ini masalah perasaan, tidak bisa dijelaskan, saudara. Ya. Jadi ketika kita sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup kita, di mana kita berusaha untuk mencapai target hidup dalam perkenanan Tuhan, maka kita akan terus membawa diri kepada terang kesucian Tuhan melalui kebenaran yang kita pelajari dan perjumpaan dengan Tuhan. Dan di situ sebenarnya orang baru mengerti Tuhan itu ada, baru membuktikan Allah itu hidup, saudara. Dan memang tidak bisa diungkapkan atau diceritakan kepada orang lain. Tetapi kehidupan orang itu akan nanti membuktikan bahwa dia telah bertemu dengan Tuhan. Jadi ketika kita sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup, di mana kita berusaha untuk mencapai target hidup dalam perkenanan Tuhan, ya, kita membawa diri kita pada terang kesucian Tuhan, kita akan mengalami duka cita yang kudus, seperti yang dimaksud di dalam Matius pasal 5 ayat yang keempat ini. Kalau kita tidak membawa diri kita kepada terang kesucian Tuhan, dan kalau kita tidak menjadikan Tuhan sebagai standar kesucian kita dan satu-satunya kebahagiaan kita, kita tidak akan mengalami duka cita seperti itu. Jadi duka cita yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu duka cita yang tidak dialami oleh banyak orang, hanya sebagian orang saja, saudara. Dan saya mengajak saudara untuk mengalami duka cita seperti ini. Baru saudara menjadi orang yang terpisah dari dunia. Dipisahkan dari dunia. Kita harus yakin kalau kita bisa sempurna. Targetnya 100. Sempurna seperti Bapa. Serupa dengan Yesus. Kita bisa 30 meter, kita masih merasa kurang. Nah, itu yang dikatakan haus dan lapar akan kebenaran. Yang terkait juga dengan kita miskin di hadapan Allah, ya. Kita harus yakin kalau kita bisa sempurna. Jangan memandang Tuhan sebagai Tuhan yang berdusta. Kalau Tuhan kita Yesus Kristus berkata kamu harus sempurna, dan Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara, kita harus bisa. Kalau kita sudah punya usia di atas 60 tahun ini, ya ngeri-ngeri juga, saudara, apakah dengan usia yang sisa ini kita bisa mencapai target yang Allah kehendaki, yaitu menjadi orang yang hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Dan semua ini bisa diwujudkan bukan omong besar, saudara. Ya terserah orang mau bicara kita omong besar atau tidak, terserah. Memang kadang-kadang saya juga ragu-ragu bicara, kesannya sombong kali ini orang. Ya tapi sudah terlanjur dan ini menjadi satu-satunya pilihan kita. Saya tidak membawa suara saya hanya membawa suara Tuhan. Saya merasa itulah yang Tuhan ajarkan dan saya harus menyampaikannya kepada saudara. Bagi orang-orang tertentu yang tidak mengikuti suara kebenaran, ya tidak biasa mengikuti suara kebenaran, saya seperti khotbah mengawang-awang nih, terbang di langit dan tidak down to earth. Tidak mendarat. Ini kebenaran standar orang percaya.
Ketika kita memandang standar kesucian Tuhan sebagai tujuan hidup kita, seperti dalam Matius 5 ayat 48 dan banyak ayat lain, maka kita akan mengalami duka cita ketika kita melihat jarak yang begitu jauh. Kita belum mencapai standar yang Tuhan kehendaki. Ya, masih 100 meter kita baru mencapai 20 meter. Waduh, baru mencapai 30. Waduh, dengan usia seperti ini nyampe enggak nanti? Makanya berkali-kali saya berbicara tiarap dulu deh, jangan banyak ngomong, jangan banyak teori. Aduh, jangan banyak berteologi. Lihat hidupmu. Ya, saya tidak mengatakan saya sudah sempurna, karena kita masing-masing kan punya keadaan yang tidak bisa dilihat orang lain, hanya Tuhan. Oleh sebab itu jangan menjadikan manusia manapun sebagai cermin kita. Tuhanlah cermin kita. Jadi kita sudah tidak melanggar hukum, benar, sudah pasti harus tidak melanggar hukum. Lalu masing-masing individu, masing-masing kita bergaul dengan Tuhan. Dan Tuhan akan membawa kita kepada pemahaman kesucian yang Allah ajarkan kepada masing-masing individu itu secara khusus. Nah, di situ orang baru mengerti bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu hidup, orang baru bisa mengalami Tuhan. Mudah kalau memuji menyembah Tuhan, mengaku percaya Tuhan, ke gereja. Oh, sangat mudah. Tapi perjumpaan pribadi dengan Allah ini bukan satu hal yang mudah. Ya, jadi jangan menjadikan manusia sebagai cermin. Tuhan Yesus cermin kita, dan memang mestinya sebagai pelayan jemaat, kalau saya dan semua para pendeta harus mencerminkan Kristus. Saya juga nyadar saya belum membuat orang itu takjub gitu. Saya harus menjadi manusia yang membawa terang gitu. Walaupun tentu ada orang yang tidak memandang saya sebagai baik, ya tidak masalah. Tapi orang-orang yang punya nurani dan dipercayakan kepada saya untuk saya gembalakan harus benar-benar melihat Yesus di dalam hidup saya. Makanya saya harus melihat Tuhan Yesus supaya saya tahu standar yang harus saya capai. Dan kita sering mengalami duka cita karena kita melihat jarak kita masih jauh. Apalagi kalau kita masih meleset, dan setiap kemelesetan itu memberi atau mendatangkan duka cita, dan kita bisa mengalami semacam trauma. Jadi sebelum kita berbuat salah, sampai ada suara di hati kita, kita ngomong sendiri, jangan sampai saya susah gara-gara ini. Memang tidak dilihat oleh orang, bukan dosa besar, tapi gara-gara ini aku bisa susah ini. Ingat ya, saya ulangi, kalau Tuhan berkata berbahagialah orang yang berduka cita, mereka akan dihibur, bukan berarti saudara Tuhan senang kalau Anda berduka cita itu, tapi maksudnya adalah bertobatlah, sadarilah kesalahanmu, dan kalau kamu menyadari kesalahanmu, kamu akan mendapatkan penghiburan baik di bumi ini maupun di surga. Penghiburan di situ sukacita surgawi. Kita akan makin bisa mengerti bahwa kebahagiaan kita hanya dalam Tuhan. Jadi tidak kebetulan kalau sekarang ini saya berbicara mengenai kesempurnaan. Terkait kalau kita mengasihi Tuhan lalu kita bergumul terus untuk mencapai kesempurnaan, lalu kita punya pengalaman jatuh bangun, mungkin logikanya rasanya menjadi pesimis. Tidak, malah kita jadi optimis. Karena jatuh bangun kita itu ya mendatangkan duka cita. Duka cita membuat kita trauma. Trauma membuat kita menghindari dosa. Dan kita akan bisa makin optimis bahwa kesucian itu bisa dicapai. Kesempurnaan itu bisa dicapai. Sepikiran, seperasaan dengan Kristus itu bisa dialami. Baru kita ada di layer di mana kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, saudaraku. Ya, saudara.
Dan disitulah orang baru menemukan Tuhan. Orang baru mengerti Tuhan itu hidup. Tuhan itu ada. Orang baru bisa tahu. Jadi bukan sekedar teori kata orang, tetapi mengalami bahwa Tuhan itu benar-benar hidup, Tuhan itu benar-benar nyata. Temukan Tuhan sebelum kita meninggal dunia. Seperti yang tadi saya katakan, kalau nanti kita menghadap Tuhan, tidak ada celah dari dalam hidup kita. Kita sudah bersih. Tidak ada ikatan dunia. Aku tidak memiliki kebahagiaan apapun Tuhan. Hanya Engkau kebahagiaanku. Sepertinya omong besar saudara. Tapi tidak. Ini standar. Makanya pada waktu kita berdoa, kita menyembah Tuhan ya saudara. Kalau dulu saya tidak terlalu peduli dengan keadaan diri saya, yang penting saya bisa menyembah. Tapi sekarang setelah tua begini saya tahu harga menyembah itu kesucian hidup. Hati yang tidak terikat dunia sama sekali baru bisa berkata, terpujilah namamu Tuhan. Amin.